Pak, keranjangnya ambil, Pak. Jauh deh. Iya, masih 4 hari lagi. Iya, kalau udah mau besok kali. Terbang ke debu kok. Mama mana sih? Mama ada di dalam. Oh, biasanya dia dah. Iya. Panen nastar. Usaha nastar enggak. Iya. Makasih. Gue tadi mau makan nasi tapi kagak.
Ada lemek kan? Banyak anak-anak yang sini. Banyak, kalau Sabtu Minggu banyak. Ada libur, Orang tua kerja, orang tua kerja, anak-anaknya. anak-anak banyak. Pada nggak mau sini. Apa ya? Anak-anak pada nggak mau sini. Oh enggak, ada sebagian di bawah, nyiapin di bawah rapi-rapi. Jadi saya langsung turun. Iya ntar ya, ada mendadak dulu, benar baru turun makan dulu. Saya nggak tahu caranya, nggak ada yang contoh. Nggak apa-apa. Jadi kita duduk dulu ya. Setelah itu makan ntar di bawah. Ya, taruh dulu dah. Taruh dulu. Nah, anak-anak datang ke wihara ya, juga belajar pandai juga. Makanya kadang dia ada kasih sedikit lah biar dia dapat pengetahuan. Kalau misalnya tidak diberitahukan juga tidak tahu. Nah, kadang seperti ada tekniknya, makanya perlu pintar. Yang namanya kepala itu sudah tahu untuk bagi anggotanya kemana. Nah, jadi mau bagi kemana, kalau misalnya sudah dalam perang ini sudah diarahkan, kamu ke sana ya, ke sebelah barat, kamu sebelah selatan. Ini yang sebelah timur nanya lagi, ujung-ujung yang musuh tahu semua. Nah, matilah kita. Kita harus pintar. Saya sudah suruh satu orang itu jalan, tidak perlu tanya yang lain lagi, karena sudah pikirkan bagi yang ini tidak ada begitu berguna karena sudah banyak isi yang lain, ada tempat yang lain untuk cari manfaat. Nah, jadi belajar teknik, belajar kerjasama tim namanya. Nah, jadi dalam Buddha Sasana kita, kalau tidak bisa saling bagi tugas, tidak bisa saling kerja tim, juga sulit untuk maju. Nah, makanya perlu lihat, belajar dengar, belajar lihat, perhatikan bagaimana caranya supaya bisa menjalankan apa yang menjadi tugas, serta apa yang bisa dibantu untuk Buddha Sasana ini. Ya, yang namanya wihara itu kan wihara milik bersama, bukan milik satu orang, bukan milik Bante sendiri, bukan milik para biku sangga saja, tetapi umat awam juga. Jadi yang di dalamnya juga ada bagian-bagiannya, mana yang memang umat atau murid langsung dari wihara, mana juga yang merupakan tamu, juga perlu dibedakan. Nah, bukannya tamu suruh-suruh angkat-angkat kursi, angkat-angkat meja. Nah, kalau seperti itu tidak cocok juga. Tapi untuk umat wihara, anak-anak wihara yang memang sudah biasanya di sini, nah itu bisa
untuk diandalkan, untuk bantu itu semua. Nah, sekali lagi ya sama-sama, semuanya juga untuk kebajikan. Kalau siapa ada bisa untuk ringan tangan, dalam artian mudah untuk bergerak, tidak berat punggung, tidak berat bokong, cepat bangun, cepat tangkap. Nah, itulah nantinya juga akan maju. Jangan pikir manfaatnya hanya di sini saja. Nanti di luar sana juga orang bisa nilai. Siapapun yang memiliki perusahaan, menjadi bos, juga semuanya juga suka dengan orang-orang yang rajin, orang-orang yang cekatan, bukan hanya orang-orang yang pintar. Pintar kalau malas juga sulit. Pintar kalau tidak bisa bekerja sama tim juga sulit. Tapi kalau misalnya walaupun punya banyak kekurangan tetapi bisa untuk kerja sama tim, nah itu bisa cepat. Jadi lihat ya, perhatikan. Lalu juga yang namanya dalam kehidupan kita, hendaknya juga mesti tahu sampai di mana titik kepuasan. Kalau mengejar sesuatu juga akan ada tahap di mana perlu untuk punya rasa puas. Karena umumnya tidak sedikit orang-orang besar di dunia ini yang harus mengalami kehancuran besar karena tidak punya rasa puas ini. Mendapatkan satu gunung, lihat gunung yang lain, ingin juga menaikinya. Ini kebanyakan, dan akhirnya tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Makanya dalam sejarah yang tertulis kita dapat lihat seperti Napoleon Bonaparte, seperti Adolf Hitler. Itu bisa dibayangkan, jikalau bisa punya rasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya, dengan kekuasaan yang sudah dimilikinya, mungkin akhir hidupnya tidak setragis yang tertulis di dalam sejarah yang dapat kita baca. Namun karena mereka begitu memiliki kekuasaan semakin besar, juga semakin tidak memiliki kepuasan, semakin ingin terus lebih dan lebih lagi ingin menjadi penguasa dunia ini, dan akhirnya mendapatkan apa yang tidak diinginkan tersebut. Nah, jadi ini untuk diri kita juga, lihat apapun yang ada di dalam hidup kita, kita dapat syukuri, perlu untuk lebih mawas diri lagi, lebih merasa beruntung lagi dibandingkan dengan orang-orang yang kekurangan lainnya. Dan mana dalam hidup kita tidak kurang makan, tidak kurang pakaian, tidak kurang tempat tinggal. Yang selanjutnya siap-siap anumodana ya. Yata wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wajantu sabaro gowina satumate bawa tuantarayo suki digayukum bawa abim dan nasilisani cangguda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang ratanatayanu bawena ratanatayate dukharoga bayawera soka sandu cupadawa aneka antaraya piwina santu asesato
ยายาสิดีดานังลาบังโสติภะกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโบกังวุติจยสวาสัตวาสาจะอายุจาจิวาสิดีบวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภ